Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah saat ini Kipraja sudah rapi pengisian dari teori, pengisian ruatan dan sebagainya macamnya sudah selesai dan sekarang tepatnya pukul jam 6 pagi, guys. Masya Allah. Ya enggak, demi Kang Adi ini, Masya Allah. Tadi jam berapa semalam? Jam 10 ya. Ya jam 10 ya. Masya Allah, jam 10 guys, mulai jam 12 ya. Mulai jam 12 acara. Nah, di podcast semalam itu beliau teman-temannya ini, sahabat-sahabat karibnya ini yang menemankan Bang Adi ini di balkon gitu karena privasi tentang keilmuan. Dan sekarang ini podcast kedua, insya Allah kita akan mempelajari praktek hipnoterapi pengobatan ya, hiburan, dan insya Allah yang bermanfaat lah untuk kehidupan dan hidup kita ya gitu. Makanya beliau-beliau ini saya turunkan dari balkon nih. Udah tidur belum? Belum tidur, Masya Allah. Belum tidur, guys. Masya Allah. Di tengah sinilah berkebagian suaranya. Bang Seno, tadi kan di belakang layar pertama kita datang, Kang Seno ini sering bertualang bersilaturahim sabayun sowan ke orang-orang spiritual. Tujuannya tuh tabayun itu nggak sengaja, emang sengaja, dan tujuannya apa? Sehingga mengetahui banyak orang-orang pinter di daerah Jakarta, Jawa Barat kan kali. Jauh-jauh juga. Jawa Barat. Oh gitu ya. Tepatnya di mana aja nih? Di daerah Garut Selatan, daerah Cirebon, Hmm. terus daerah Banten. Asal muasalnya demen begitu itu karena emang ajakan batin atau emang ada keturunan dari orang tua senang ziarah atau emang karena pengen mencari ilmu gitu. Oh, tiga-tiganya masuk. Coba ceritakan dong, jangan langsung tiga-tiganya aja kan biar teman-teman wawasan juga nih pengalaman Bang Seno. Dari hati ya masuk. Karena pengen belajar gitu loh. Pengen belajar dari keturunan juga, silsilahnya juga dari keturunan spiritual semuanya gitu. Jadi intinya pengen mengenal sama pengen belajar supaya kedepannya bisa seperti mereka-mereka lah, ahli dalam spiritual atau ahli dalam pengobatan batin. Karena sekarang di kampung saya udah susah lah, udah susah nyari yang bisa ngobatin atau sebagainya, susah. Makanya saya keliling atau mencari wawasan, mencari ilmu, mencari guru, terutama lah mencari keluarga. Pas pengalaman lah, pas pengalaman dalam ahli kegaiban gitu, ya sering menemukan keanehan gitu, keanehan dalam diri sendiri. Tapi pas keanehan itu kan orang lain mah nggak bisa ngelihat gitu, tapi orang-orang tertentu yang bisa ngelihat apa ya, secara kasat mata lah gitu. Lalu profesi Kang Seno sendiri hobinya apa? Hobinya cuma permainin wanita. Waduh guys, mempermainkan wanita guys. Emang ceweknya banyak? Enggak ada juga. Bukan main. Cuma hiburan doang itu. Luar biasa ini. Kalau Seno, lahir ya aku mau bertanya nih kan sekarang sahabat ente mengambil keilmuan nih, dendam. Dia pengen apa namanya? Pengen tahu cara pengobatan, cara bermain hiburan katanya, walaupun dia butuh dunia kadang-kadang butuh refreshing juga katanya kan. Butuh buat hiburan ya, mungkin bisa menghibur teman-teman kan. Iya benar. Gitu. Terus juga dia kan ya, mudah-mudahan pulang dari sini dia waktu lebih waktu beliau ini bisa lah memberikan kemanfaatan pada orang, misalnya ada yang sakit bagaimana kan bisa mengobati. Nah, pertanyaan Aki itu Kang Adi ini pengennya apa namanya dipraktekin sama temen-temennya nih. Kang Seno bersedia enggak? Oh iya bersedia. Alhamdulillah kalau begitu guys. Karena saya izin dulu. Iya, nggak mau saya izin dulu. Jadi teman-teman ini teman-teman yang Kang Adi ya. Iya. Itu bukan murid saya. Beliau dianterin.
Oke, Kang Seno, terima kasih izinnya. Nanti kita akan praktek hipnoterapi. Nanti maksudnya supaya mengajarkan beliau ini bagaimana cara yang ngobatin orang. Nah, gitu kan. Terus kedua, saya mau cakap-cakap dengan Bang Chandra nih. Percaya nggak dengan adanya gendam? Bang, untuk Bang Chandra, pertanyaannya. Percaya nggak dengan adanya gendam? Dan apakah pernah mendengar orang digendam? Dan apakah pernah merasakan digendam atau dihipnolah? Kalau Dan apakah baru ini dengar namanya gendam? kalau dengar dendam sih udah pernah. Udah pernah. Cuman kalau percaya ya percaya. Kalau jadi kayak korban dendam atau gitu saya belum tahu karena kan Pernah, ya. Hanya sekedar tahu gendam ada gitu. iya. Iya, iya. Karena itu Kang Seno. Bagaimana pendapat Anda, kacamata Anda tentang keilmuan gendam? Kang Seno, apakah percaya, apakah tidak, dan pernahkah mendengar dari orang, apakah pernah merasakan sendiri, dan bagaimana pandangan Kang Seno tentang gendam itu sendiri? Ayo. Kalau pandangan menurut saya begini, saya percaya gitu adanya ilmu dendam ya. Seperti ilmu hipnotis gitu. Kalau hipnotis kan beda lagi gitu. Hipnotis kan kebanyakan trik gitu. Beda sama dendam kan kebanyakan. Kalau dendam kan sama itu apa? Ada bacaannya atau wiridnya gitu. Untuk menggenggam seseorang supaya seseorang itu takluk, kayak ilmu pelet aja gitu gitu. Kayak ilmu pelet saya percaya gitu, adanya ilmu pelet gitu. Percaya pelet ya? Percaya ada. Apa jangan-jangan lu belajar pelet ya? Galuh jangan pelet tuh. Kalau salah lu, aku belajar di Cikajang belajar pelet lu. Wih, terus kalau pandangan buat ilmu genggam itu kan kayak gimana ya gitu. Pandangannya buat semacam ilmu putih masuk gitu, Pi. Semacam ilmu hitam juga masuk. Kalau ilmu genggam termasuk tergantung kitanya gitu. Cara memakainya gitu. Kalau buat untuk main-main beda lah kalau sama buat untuk dolim ke seseorang gitu. Jadi tahu ya ilmu gendam itu ada. Ya tahu ada. Dan percaya gitu. Percaya. Tapi pernah dengar kejadian di kampung, saudara atau tetangga atau apa yang digendam pernah? Pernah ada, badan. Pernah. Apa tuh ceritanya tuh? Lagi ngapain, motornya hilang atau Iya. apa? Jadi di tengah jalan ada yang ngeberhentiin lagi jalan gitu. Berhentiin kayak ditepuk gitu. Pundaknya ditepuk langsung hilang ingatan, gak sadar gitu. Katanya gitu kalau kata orang yang kenanya. Jadi langsung hilang ingatan, ngomongnya dihipnotis gitu. Nah, bicara hipnotis, gendam sama hipnotis sama apa beda nih menurut kacamatanya Bang Seno? Beda lah. Beda. Bedanya di mana? Bedanya kalau hipnotis kan kata saya juga tadi, kalau hipnotis kan trik gitu. Gitu. Triknya pakai trik apa? Trik sulap apa trik gimana nih maksudnya nih? Trik banyak nih, sebutan trik nih. Trik sulap masuk. Kalau hipnotis gitu. Kalau ilmu hipnotis juga gimana ya? Jadi kayak apa ya? Tadi kan dengan cerita di belakang layar kan katanya sempat hipnotis sama si A lah ya, saya sebut namanya privasi karena dia YouTubers dan YouTuber besar juga. Pertanyaan saya, kenapa sampean nggak bisa dihipnotis saat itu? Apakah karena kesel sama yang hipnotis, gak suka karena nggak sopan, nggak izin sama Kayaki, ataukah karena memang ada penolakan di hati, ataukah karena emang nggak bisa hipnotis saya gitu? Nah, coba kenapa itu nggak bisa dihipnotis? Kenapa di saat itu gagal dihipnotis sama dia itu kenapa? Karena ada penolakan dalam tubuh saya. Ketika dia mau ngajak kayak hipnotis gitu. Iya. Terus penolakan itu ya. Penolakan. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi ketika gagal hipnotis karena dia ngajak hipnotis tiba-tiba hati menolak, nggak mau. Karena udah dipagar gitu. Istilahnya badan udah ada pagarnya gitu. Udah ada bentengnya. Oke. Jadi kalau gendam gimana? Kalau hipnotis kan begitu tuh. Iya. Ketika hati menolak nggak bisa.
katanya karena ada pagernya. Nah kalau gendam, menurut pandangan selama ini yang ente tahu, apakah sama? Apakah beda? Ayo, pengen tahu nih. Secara pengetahuan Bang Seno sendiri tentang dendam. Kalau dendam istilahnya juga tergantung orangnya gitu Ki. Mm-mm. Tergantung orangnya punya ilmu buat nyirap gitu. Mm-mm. Kan ilmu dendam juga sama lah kayak ilmu sirap gitu. Mm-mm. Kayak ilmu sirap, kalau di dalam tubuh kita ada buat penolakan atau pagarnya, Mm-mm. dendam juga nggak bakalan mental gitu. Tapi kalau kalau orangnya nggak tahu, nggak punya pagarnya, atau pikiran lagi kosong gitu, walaupun kita punya pagarnya gitu, tapi hati lagi kosong, lagi kacau, kita juga bisa gitu, bisa kena gitu, bisa bisa kena kena. ilmunya ya, bisa kena ilmu genggam gitu. Nah, bicara pagar, karena saya di pagar apa yang Bang Seno pakai? Pagar amalan, pagar dari goib, apa pagar dari guru, apa pagar dari jurus belajar ini? Nah, ada pagar banyak nih. Apa pagar jimat? Enggak lah. Ayo, apa nih yang diyakini bahwa saya di pagar? Kesatu, saya yakin diri saya punya pagar gitu, punya pagar amalan saya ada. Oh, Dari penjagaan badan dari tubuh dari guru saya juga ada gitu. Apalagi dari keturunan gitu. Dari keturunan juga ada. Jadi pakai istilahnya gitulah, paket komplit gitu. gitu ya. Nah, menurut pandangan Bang Seno, gendam ini termasuk ilmu batin, ilmu sains, apa ilmu gaib? Ilmu batin. Ilmu batin. Ilmu Kenapa batin. bisa dikatakan ilmu batin? Karena seseorang bisa mengorek atau bisa gimana istilahnya ya? Bisa mengorek hati seseorang gitu. Iya. Jadi pakai batin ya. Iya. Oke. Luar biasa di Bang Seno ini ya. Waduh, bisa menjawab pertanyaan Ki Praja. Mantep. Keren ya enggak? Oke. Ya kan, karena bicaranya Bang Seno ini sudah dipagar, katanya nggak bisa. Ya nanti kita bermain ya. Iya, nanti kita bermain. Ya. Itu mudah-mudahan lancar jaya, ya kan, gitu. Karena gagal atau tidaknya suatu eksekusi dalam bermain gendam itu semuanya itu berpulang lagi kepada si pengamalnya. Yes. Gitu. Bagaimana dia melakukan eksekusi dengan benar. Dan apabila terjadi kegagalan itu kata benar dia dipagar, berarti memang pagaran dia biasanya mengandung hijib. Gitu. Nah, kan saya bilang berkali-kali nih sama teman-teman, sesuatu masih muda kalau udah belajar hijib, belum belajar yang lain, itu terkunci dirinya. Gitu. Tapi kita coba nanti. Ya, apakah hijib, apakah gaib, apakah asma yang terkandung dalam diri Bang Seno. Ya kan gitu. Tapi Bang Seno mah percaya kan adanya gendam, percaya dengan adanya spiritual. Percaya. Oh, luar biasa ya kan. Nah, Bang Racanda juga percaya kan? Oke, kalau begitu gak usah panjang lebar, yang punya hajat udah molor nih. Waduh guys, karena gak tidur ya semalam. Masya Allah guys. Padahal teman-temannya udah ikhlas loh untuk beliau ini, untuk bosnya nih. Masya Allah, ya. Oke. Nah, ada bangunan dulu. Bos. Yes, salam. Tenangin dulu dah. Kita mah podcast sama teman-temannya. Bosnya tidur, ngantuk banget ya kan. Masya Allah ya. Cuci muka dulu sebentar lagi. Telurnya belum pecah-pecah guys. Ngantuknya ini. Masya. Oh ya, kita minta tolong aja nih sama jagoan spiritual nih. Oke? Enggak lah. Ini bener nggak? Tolong. Nah, nih. Saya bukan mau tes nih, tapi minta tolong, mohon maaf tadi kata-kata saya salah. Ini minta pecahin, nggak sanggup pecahinnya, gitu kan. Nah, ini telur kan tadi sampai yang bawa. Oh iya. Dan tadi beliau udah melakukan satya itu atau perjanjian untuk memecahkan segala bala penyakit dalam dirinya. Dan kalau ini pecah maka dia
insya Allah hatinya tenang, sihir-sihir badannya pergi. Nah, mungkin tadi kata Kang Seno, karena ini Bang Adi ini orang polos, akhirnya tidak bisa memecahkan ini. Mungkin secara ilmiah. Nah, Kang Seno kan udah mantep nih, ya enggak? Oke, sekarang aku minta tolong dipecahkan buat saudara sampean nih. Genggam diambil dulu, telurnya diambil, pakein tisu, ambil tisu, jaga kotor tangannya. Dipegang pakai tisu nggak? Gak usah digenggam begini, pecahinnya. Digenggam gini. Iya, pegang gini, genggam, pecahin ke tangan. Jangan di ini, pegang begini, pecahin. Ya. Dan dipetoki, pecah. Nah, sekian, udah pecah-pecah, Bang Adi. Ya, saya. Ya, panggil khodamnya, buka pagernya, pecahin tenaga dalam, baca doa malamnya. Tapi begini, jangan dipetoki, karena biar keluar sihirnya segala macam yang tadi dia ucapkan. Kameramen habis air. Aki nggak doain loh, tanya Bang Adi. Saya nggak doain kan? Yang doa ente kan? Yang doa dia. Saya nggak doain. Yang doa Bang Adi. Luar biasa doanya bisa membuat telur jadi keras. Udah pagi guys, belum tidur nih guys, kita berempat nih guys. Ini belum bangun sih, ini suduk. Umi belum bangun. Tapi kalau nggak pecah juga ya bawa pulang aja. Kita di rumah lagi apa? 2 orang aja yang bawa pulang. Lu pernah nggak yang di Anyer gitu? Bawa pulang, ada kan? Waduh, nyerah dah sih, bawa pulang aja dah, ya udah bawa pulang. Cuman harus real pecahinnya, jangan sampai dipetokin gitu kan. Dan bawa pulang. Ya mau mimisan bikin. Nah, pemisan. Ya, bukan hak saya ini. Gitu. Coba Kang Chandra gantian, kali aja bakal cari cocok. Ayo Kang Chandra pecahin, bantuin temennya. Biar selesai masalahnya. Cuci tangan aja dulu. Enggak ya? Udah pecahin. Tangannya gede padahal itu. Mungkin nggak ada tenaganya.
Loh, hatinya bagus. Ya, cuci tangan. Iya. Oh itu sih. Alhamdulillah masalahnya udah beres. Tinggal merubah. Ya, kita merubah. Pulang dari sini, simak lagi konten Aki. Ya, pahamin lagi yang tadi dipelajari dan sekaligus hafalkan. Terus pelan-pelan. Nggak usah terlalu ambisius, santai. Lagi mood, mau tidur. Jangan lagi kerja, kalau lagi kerja enggak. Belajar ilmu itu pas lagi mood ya kan. Iya, fresh. Tapi Kang Seno udah tahu konten aku belum? Belum. Subscribe dong. Assalamualaikum. Bang Chandra udah belum? Hah? Subscribe dong, berat banget udah mau gratis subscribe. Assalamualaikum. Gimana? Oh, Bang Adi. Subscribe sampai 5 kali, jangan banyak-banyak Bang Adi, satu aja sekali. Sampai 5 kali ya tinggal canda, itu terulan. Ini Kang Seno pulang kemana? Lagi Jakarta. Jakarta. Tadi di Garut. Oh, tinggal dong di Garut. Iya, kalau rumah di Garut ya. Ya biasa berkelana. Di Jakarta di rumah siapa? Kalau di Tangerang kontrak kos Hebat sendiri. Teman-teman. sama saudara. Tangerang mana? Di itu dari Tang City, dari Tang City. Cikokol, dari Cikokol. Oke. Ampura begini kan. Gini aja tadi. Kita bermain dulu. Angkat kameranya masa ya. Ayo semua berdiri. Sambil semua ngobrol-ngobrol.